Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa sudah sepekan lebih kita memasuki bulan suci Ramadan. Adakah kita sebagai orang tua sudah mengajak dan mengikutsertakan anak-anak kita untuk belajar berpuasa di bulan suci ini? Jika belum, mari kita ajak anak-anak kita untuk belajar berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Karena tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan kewajiban kepada mereka tentang hal-hal untuk mencari pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Sebelum kita mengajarkan segala sesuatu yang bersifat dunia, karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Apa maksud dari ayat tersebut? Kita sebagai orang tua berkewajiban mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai dan mencari pahala untuk akhirat nanti. Tapi bukan berarti kita tidak mengajarkan hal-hal duniawi kepada anak-anak kita. Karena dalam ayat tersebut terdapat wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Maka dari itu, marilah kita mengajarkan anak-anak kita untuk mencari pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita berkewajiban mengajak dan membimbing serta mendidik anak-anak kita. Karena tugas orang tua adalah melakukan penanaman akidah sedini mungkin agar mereka cinta kepada Allah, mengenali agamanya, juga meneladani Rasul sebagai pembawa risalah. Salah satunya adalah dengan mencintai bulan Ramadan. Mereka diajarkan untuk belajar berpuasa. Tujuannya apa? Agar tumbuh kesadaran ketika nanti dewasa, mereka melaksanakan ibadah puasa tanpa paksaan. Mereka melaksanakan puasa dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan syariat Allah. Maka dari itu kita bisa melakukan 3 tahapan untuk mengajak anak-anak kita belajar berpuasa di bulan suci. Yang pertama adalah maklumat sabiqah. Apa itu maklumat sabiqah? Di sini tugas orang tua harus memberikan informasi tentang Islam, indahnya Islam dan juga syariat. Kita mengajarkan dan memberikan informasi tentang agungnya bulan suci Ramadan ini. Termasuk di dalamnya bagaimana pahala orang yang berpuasa, balasan apa yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Tentu saja mereka pun harus diberitahu tentang konsekuensinya. Konsekuensi berpuasa salah satunya adalah menahan lapar dan haus, di mana mungkin anak-anak kita belum tentu mampu dari pagi sampai maghrib untuk menjalankan puasa, menahan lapar dan haus. Maka dari itu, lakukan secara bertahap. Bisa kita memberikannya waktu dari subuh sampai zuhur, lalu bertahap sampai nanti tiba waktunya maghrib. Dan ini harus kita berikan pemahaman sedini mungkin, karena apa yang kita lakukan adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi tentu saja menyampaikannya itu harus dengan balutan bahasa cinta dan penuh kasih. Sebagaimana Luqman menguatkan akidah kepada anak-anaknya dengan berkata,
Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Luqman berkata ya bunayya dalam Al-Quran. Ya bunayya ini adalah kalimat penuh kasih sayang, bahasa cinta ayah terhadap anak-anak. Maka dari itu mari ajaklah anak-anak kita berpuasa dengan bahasa penuh kasih dan penuh cinta. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kita berpegang teguh pada landasan berpuasa mengajarkan kepada anak itu, karena memang tidak ada dalilnya tentang mewajibkan anak berpuasa, tetapi kita bisa mengkiaskan kewajiban anak menunaikan sholat, di mana batasan usia mulai dari 7 tahun sampai 9 tahun. Jadi ketika anak usia 7 sampai 9 tahun belum melaksanakan puasa, maka wajib kita untuk mengajaknya berpuasa. Tapi bagaimana dengan pembiasaannya? Tentu saja boleh kita lakukan di bawah usia 7 tahun. Itu tadi, dengan cara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang taat syariat. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang taat syariat? Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali pesantren salafi yang mengadakan ngaji pasaran. Kita kenalkan ke anak-anak kita betapa agungnya bulan suci Ramadan ini. Ciptakan atmosfer dan lingkungan berpuasa yang nyaman, yang dekat dengan dunia anak-anak. Mungkin salah satunya kita bisa mencontoh ketika zaman Rasul siang hari mengadakan permainan di mana anak-anak tidak akan terasa menjalankan puasa ini. Sehingga ketika tiba waktunya maghrib dan berbuka, mereka akan menyambutnya dengan penuh sukacita dan bergembira. Mari kita ajak anak-anak kita untuk belajar berpuasa sedini mungkin, karena sejatinya anak-anak yang soleh adalah ladang amal, ladang pahala bagi orang tua. Doa anak yang soleh adalah amal bagi orang tua. Semoga kita mampu menciptakan generasi-generasi yang islami dan taat syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.